Allahumma sholli wa sallim, Allahumma sholli wa sallim wa zid wa dim wa an'im wa tafaddal wa barik bijalalika wa kamalika ala zaini ibadika wa ashrafi ubadik as'adil arabi wal ajam wa imami taibata wal haram wa tarjumani bilisanil qidam wa manba'il ilmi wal hilmi wal hikmati wal hikam abil qasim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad zidhu syarafan ya Rabb ya Rabbi wa karman wa ta'ziman wa rif'atan wa mahabatan wa birra wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an dhawil fakhril ali wal qadril jali sadatina wa a'immatina wa mawalina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali al-Hasan thumma al-Husain wa an baqiyati sahabati wa qurabati Rasulillah sallallahu alaihi wa alaihim ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa ila hadrati sadatina wa mawalina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum wa ila hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal karubiyyin wasyuhada'i wal awliya'i was salihin wal qurra'i wal mubassirin wal fuqaha'i wal muhaddithin wasairi sadatis sufiyatil muhaqqiqin wal arba'atil a'immatil mujtahidin wa muqallidihim fid din wal ulama'il 'amilin wa jami'i masyayikhina fid din khususan ila hadrati nabiyillah Khidir Baliyah bin Bilkan alaihi salam hadrati sultanil awliya waqtul a'zam qutubil alamin sayyidi syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah sayyidi syekh Sahbahauddin An-Naqsyabandi Al-Imam Ahmad Al-Ghazali Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddadi Sahibir Ratib sayyidi syekh Muhammad Samban sayyidi syekh Abdul Qasim Junaidi Al-Baghdadi sayyidi syekh Ma'ruf Al-Karhi sayyidi syekh Sirri As-Saqati sayyidi syekh Habibi Al-Ajami sayyidi syekh Hasan Al-Basri sayyidi syekh Ja'far As-Sadiq sayyidi syekh Yusuf Al-Hamadani sayyidi syekh Abi Yazid Al-Bustami syekh Ahmad Khatib Syambas syekh Tolhah Kalisapu syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad syekhina syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin wa ila hadrati syekhina wa mursyidina syekh Sahibul Futuh Qutbur Rabbani wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wal akhidina anhum lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati syekhina wa maulana al-imam Ahmad bin Ali al-Buni, Syekh Ahmad Badawi, Syekh Ahmad Bildawi, Syekh Ibrahim Ad-Dasuqi, Syekh Ahmad Kabir Ar-Rifa'i, Al-Imam Abil Hasan Asyadili, Syekh Qurratul Ain, Syekh Syarif Hidayatillah, Bahu Sangkan, Syekh Datil Kahfi, Sunan Kalijogo, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Ampel, Syekh Maulana Malik Ibrahim, Syekh Jumadal Kubro, Mbah Khalil Bangkalan, Mbah Daman Huri Batu Ampar, Mbah Yusuf Pale Anget, Mbah Ma'asum Lasem, Mbah Sambu Lasem, Mbah Hasim Asy'ari, Mbah Hamid Pasuruan, Mbah Hasan Mangli, Mbah Hasan Munadi, Mbah Hasan Dipuro, Sultan Hasanuddin Banten, Syekh Maulana Yusuf, Syekh Saleh bin Abdul Rahman Gunung Santri, Syekh Astawi Caringin, Syekh Mansuruddin Cikadun, Syekh Daud Gondang, Sunan Rahmat Suci, Syekh Abdul Muhyi, Syekh Abdul Iman Eyang Boros Murad, Raden Arya Wiratarudatar, Syekh Abdul Jabbar, Syekh Kirom, Syekh Toha, Syekh Ateng Tasawuf, Ustadina Raden Umar bin Haji Jahiri Abuya, Kiai Haji Ahmad Zayadi Muhajir, Guru Muhammad Dhahir bin Ja'man, Guru Marzuqi bin Milsad, Raden Arya Kandangan, Mbah Kandung, Raden Ibrahim, Raden Sairin, Raden Jaya Kusuma, wa ila hadrati jami'i awliya illah min masyariqil ardi ila magharibiha, wa ila hadrati jami'i sahibil karamah fi hadhil wilayah, wa khususan ila hadrati muallifi hadzal kitab, annallahal karima yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa jami'i qurabatina wa jami'i masyayikhina wa man lahu haqqun alaina wa man ahsana ilaina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khususan ila hadrati abina Adam wa ummina Hawa wa jami'i rijalillah al-mawjud fi hadzal majlis, wa biniyati syifa was-sihhah was-salamah wal afiyah wal barakah wa jalbir rizqi wa daf'il bala lana wa li ahlina wa li qurabatina wa li jama'atina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bijahi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bijahi ummil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Ngapa ya? Ini sekarang udah tanggal 16. Iya, Bang. Berarti kita berangkat tinggal 10 hari lagi. Bang Awing ikut Bang Awing? Ah? Lah ditanya malah ngulet. Oh ya. Mas Ayu ikut Mas Ayu. Jadi bacaan kita malam hari ini kitab Minhajul Abidin yang pakai PDF nomornya 201 yang pakai cetakan kitab nomornya 50. Iya. Kiai udah ketemu Kiai. Bang Sarif udah ketemu. Bang Arif udah. Bang Yudin udah. Bang Manta udah ketemu. Bang Yani, Bang Ridwan udah ketemu. Pak Juju udah. Sanasir udah. Mas Wahyu udah. Bang Awing udah dijual kitabnya. Bang Udin udah ketemu Bang Udin. Bang Jamal udah. Bang Jamal gede udah ketemu. Bang Tona udah. Bang Andrew udah ketemu Bang Andrew. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Fa in qila fa thawabu wal iqabu aidan maktubun fil lauhil mahfuzi thumma yalzamuna talabut tawabi wa tarku mujibil iqabi. Fahal yazidu bit talabi aw yanqusu bit tarki. Apa Ustaz? Itu ya, bacanya ya. Fa'in qila, jika ada yang bertanya, fathawabu wal iqabu aidan maktubun fil lauhil mahfuzi. Pahala dan dosa dua-duanya juga sudah tercatat di lauhil mahfuz. Tsumma yalzamuna talabut tawabi. Kemudian tetap kita kewajiban mencari pahala. Wa tarku mujibil iqabi, dan meninggalkan perbuatan yang menyebabkan dosa.
Fahal yazidu bit talabi aw yanqusu bit tarki? Apakah pahala itu bisa bertambah dengan kita cari atau bisa berkurang dengan kita tinggalkan? Apa Ustaz? Udah tuh jelas. Kemarin bahasannya kenapa kita tidak diwajibkan mencari rizki, karena rizki itu sudah tercatat di Lauhil Mahfuz, tidak bertambah dengan dicari dan tidak berkurang dengan tidak mencarinya. Kemarin begitu bahasannya ya. Kemudian kalau ada pertanyaan, berarti kan sama aja, pahala dan dosa juga kan sudah tercatat di Lauhil Mahfuz gitu. Tapi kenapa giliran rizki mah kita nggak kewajiban nyari, giliran pahala kita masih kewajiban nyari, padahal dua-duanya sama-sama tercatat di Lauhil Mahfuz. Itu tuh. Kalau memang rezeki tidak bertambah dengan dicari dan tidak berkurang dengan tidak mencarinya, apakah pahala dan dosa seperti itu? Atau pahala akan bertambah dengan kita cari dan berkurang dengan tidak mencari? Beda apa sama? Gitu, kira-kira. Itu tuh pertanyaannya. Apa? Jelas itu udah. Mengajarin jelas pertanyaannya. Apa? Giliran rizki tercatat di Lauhil Mahfuz, kagak nambah kagak kurang gitu. Dan pahala sama dosa sama-sama tercatat di Lauhil Mahfuz, tapi bisa nambah bisa kurang. Bedanya di mana gitu. Belum nyampe. Fa'lam anna talabat tawabi innama wajaba li'anna Allah ta'ala amara bihi amron hatman wa au'ada ala tarkihi walam yadmanit tawaba ala ghairi fi'lin minna. Maka perlu kita ketahui bersama bahwasanya mengejar pahala, mencari pahala, sesungguhnya hal itu menjadi wajib karena Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan hal tersebut sebagai perintah yang wajib. Apa Ustaz? Kalau rizki mah Allah tidak memerintahkan mencarinya, sedangkan pahala memang Allah perintahkan mencarinya dan perintahnya perintah wajib. Itu makanya kita tetap kewajiban mencari pahala. Gitu. Kalau rizki kita nggak kewajiban mencarinya karena memang Allah tidak memerintahkan kita untuk mencari rizki. Apa wa au'ada ala tarkihi, dan Allah memberikan ancaman bagi orang yang meninggalkannya. Kalau rezeki mah kagak diancam, kalau pahala pakai ada ancamannya. Kalau rezeki mah kemarin dicari ya silahkan, kagak dicari ya nggak jadi masalah. Kalau rezeki itu kemarin itu bukan perintah yang wajib dari Allah, juga nggak ada ancaman dalam meninggalkannya kalau rezeki. Kalau tawab memang yang pertama Allah perintahkan kepada kita untuk mencari itu dan perintahnya wajib, dan juga Allah memberikan ancaman bagi orang-orang yang tidak mencarinya.
Itu bedanya. Gitu. Walam yadmanit tawaba ala ghairi fi'lin minna. Dan Allah tidak menjamin pahala tanpa adanya perbuatan dari diri kita. Kalau rezeki sudah dijamin oleh Allah, tanpa kita ngapa-ngapain pun rezeki sudah dijamin. Kalau pahala, kalau kita enggak ngerjain sesuatu, enggak dijamin oleh Allah. Gitu. Makanya bedanya kenapa nyari pahala mah wajib, giliran nyari rezeki enggak wajib. Gitu. Apa? Padahal sama-sama tercatat di Lauhil Mahfuz. Apa Sarif? Jelas itu udah? Kiai? Jelas itu Kiai? Nambahin enggak? Faziyadatut tawabi wal iqabi bi fi'lil abdi. Maka bertambahnya pahala dan dosa disesuaikan dengan perbuatan seseorang. Kalau rizki mah enggak ngaruh mau nyari atau enggak bakal nambah dan enggak akan kurang kalau rizki. Kalau pahala dan dosa tergantung dengan perbuatan seseorang. Dia ngaji berarti dapat pahala ngaji, enggak ngaji ya berarti enggak dapat pahala ngaji gitu. Kalau pahala gitu bergantung dengan perbuatan seseorang. Kalau rizki dia cari ya rizkinya segono, kagak dicari ya rezekinya segono gitu. Bedanya tuh kenapa nyari rezeki mah nggak wajib, tapi untuk mendapatkan pahala wajib gitu. Fal farqu bainahuma fi nuqtatin. Maka perbedaan di antara keduanya ada dalam satu titik. Wahia maqalahu ba'du ulama'ina innal maktuba fil lauhil mahfuzi qismani. Apa perbedaannya? Yaitu sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh para ulama kita, yaitu innal maktuba fil lauhil mahfuzi qismani. Sesungguhnya yang dicatat di Lauhil Mahfuz ada dua bagian. Baru dengar deh ini kita. Taunya pokoknya semua yang dicatat di Lauhil Mahfuz gitu. Belum tahu bahwa yang dicatat di Lauhil Mahfuz ada dua bagian. Apa Ustaz? Kismun huwa maktubun mutlaqun min ghairi syartin wa ta'liqin bi fi'lil 'abdi. Bagian pertama yaitu sesuatu yang dicatat secara mutlak tanpa syarat dan tanpa dikaitkan dengan perbuatan seseorang. Pokoknya tanpa syarat dan tanpa ada kaitan dengan perbuatan seseorang. Wahwal arzaqu wal ajalu. Bagian yang seperti ini yaitu rizki dan ajal. Pokoknya rizki mah tanpa syarat dan tanpa dikaitkan dengan perbuatan seseorang. Semakin rajin kerjanya semakin banyak rezekinya. Kalau kagak kerja makin dikit rezekinya. Enggak begitu rezeki mah. Pokoknya rezeki tidak ada kaitannya dengan perbuatan seseorang. Apa yang kita makan, apa yang kita minum, dan apa yang kita pakai itu mah nggak ada kaitannya dengan perbuatan kita. Oh, ya kalau nggak percaya coba dah besok di kamar diem, jangan keluar-keluar 5 hari. Pengen tahu, buktiin rezeki kita sampai apa kagak. Apa ya nih? Apa Ustaz? Ya karena tadi itu yang namanya rizki tidak ada kaitannya dengan perbuatan seseorang. Dicari ya rizki pasti nyampe, kagak dicari pun pasti nyampe. Apa Ustaz? Orang saya pagi-pagi aja masih merem
rezeki saya udah nyampe, Pak bangun sarapan, belum ngapa-ngapain itu, rezeki udah nyampe. Apa ya bang? Iya, artinya rezeki kita sampai ke kita meskipun kita nggak ngapa-ngapain, gitu. Lagi tidur. Apa Ustaz? Kalau di jari kagak nyampe kagak ada catatannya no. Apanya? Kalau di jari kagak nyampe tapi nggak ada catatannya. Iya. Kayak tadi, habis pada zikir, tahu-tahu nasi keluar. Kan nggak ada kaitannya lah, habis zikir, kalau habis kerja kali. Rezeki itu nggak ada kaitannya dengan perbuatan seseorang. Apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai, nggak ada kaitannya dengan perbuatan kita. Ilok Bang Yani cuma buat pakai peci sama kokoh kudu kerja dulu, kan kagak. Atau udah ada, itu rezeki. Rezeki dan ajal. Alal taro kaifa dzakarohum Allahu mutlaqan ghairu masyrutin. Bukankah kamu sudah menemukan bagaimana Allah menjelaskan keduanya secara mutlak tanpa syarat sedikit pun? Qala Allah Ta'ala wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan semua makhluk yang ada di muka bumi ini rezekinya semuanya di dalam kekuasaan Allah. Awas ayo. Lagi-lagi kita balik ya. Ini rezeki bangsa Madmun dan Maksum. Gitu. Ini belum masuk ke Mamluk, mau belum. Biar nggak salah ngartiin. Ini rezeki. Yang namanya rezeki itu napas, jantung berdetak, makanan, minuman, dan pakaian, itu rezeki. Makanya tadi kita nggak ngapa-ngapain kok pagi-pagi nasi tahu-tahu nyampe gitu. Apa Ustaz? Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, apabila telah datang ajal mereka, tidak bisa ditunda satu saat pun dan tidak bisa dimajukan satu saat pun. Ini bedanya umur dan ajal. Kalau umur masih bisa bertambah dengan sedekah, dengan berbuat baik, umur tuh. Tapi kalau ajalnya udah nyampe, nggak bakal bisa ditunda dan nggak bakal bisa dimajuin. Bedanya ajal sama umur. Abang Budin. Wa qala sahibu syar'i alaihi salatu wassalamu, dan bersabda Rasulullah sahibu syar'i alaihi salatu wassalam, arba'atun qad furigha minhunna al-khalqu wal khuluqu war rizqu wal ajal. Ada 4 hal yang sudah selesai ditentukan untuk kita. Yang pertama al-khalqu, penciptaan, postur tubuh sudah selesai. Kita diciptakan sebagai manusia memang sudah ditentukan dari sananya, nggak bakal berubah. Ditentukan jadi orang jangkung, ya memang dari sononya. Jadi orang pendek, dari sononya.
Apa? Jadi laki-laki dan perempuan itu emang dari sononya. Itu namanya menyalahi kodrat dia. Udah tuh penciptaan. Wal khuluqu yang kedua watak. Watak. Oh. Sifat bawaan lahir. Itu nggak ada yang bisa berubah. Apa mau dia? Wal rizku yang ketiga rizki. Wal ajalu yang keempat ajal. Itu 4 hal yang dicatat oleh Allah di Lauhil Mahfuz tanpa syarat dan tanpa ada kaitannya dengan perbuatan seseorang. Itu bagian yang pertama tuh. Wa qismun maktubun bi syartin mu'allaqin masyrutun bi fi'lil 'abdi wa huwa at-tawabu wal iqabu. Wa qismun dan bagian yang kedua maktubun bi syartin mu'allaqin, sesuatu yang dicatat di Lauhil Mahfuz dengan syarat yang dikaitkan. Masyrutun bi fi'lil 'abdi, yang dipersyaratkan sesuai dengan perbuatan seseorang. Wa huwa at-tawabu wal iqabu, yaitu pahala dan dosa. Itu bedanya. Kenapa rizki mah tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang, kita cari atau tidak kita cari, sedangkan pahala mah bertambah dengan kita kerjain, berkurang dengan cara kita tinggalin. Bedanya tuh. Karena kalau tadi rezeki mah memang ditulis tanpa syarat dan tanpa kaitan dengan perbuatan seseorang. Kalau pahala dan dosa memang ditulis, dicatat di Lauhul Mahfuz dengan syarat yang terkait dengan perbuatan seseorang. Itu bedanya. Amataro kaifa dzakarahumallahu ta'ala fi kitabihi mu'allaqan bi fi'lil 'abdi. Bukankah kamu sudah menemukan bagaimana Allah menjelaskan keduanya di dalam kitabnya yang mulia dalam keadaan dikaitkan dengan perbuatan seseorang? Wallahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walau anna ahlal kitabi amanu wattaqau lakaffarna anhum sayyi'atihim wala adkhalnahum jannatin na'im. Walau anna ahlal kitabi, kalau saja semua ahlul kitab amanu, mereka beriman, wattaqau dan bertakwa, lakaffarna anhum sayyi'atihim, pasti akan kami hapuskan perbuatan buruk mereka, wala adkhalnahum jannatin na'im, dan akan kami masukkan mereka ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Oke, kalau makanya kalau aja mereka beriman dan bertakwa, artinya pahala dan dosa itu sangat berkaitan dengan perbuatan seseorang. Gitu. Udah tuh, jelas ya? Kiai, nambahin Kiai? Belum tuh. Wahada bayyinun, dan ini sangat jelas. Fa'lamhu, maka ketahuilah. Apa Bang Yani? Balik lagi ya, ini masalah rezeki yang madmun dan maksum, biar nggak salah paham. Fa'in kila fanahnu najidut tolibina yajidunal arzaqo wal amwala wat tarikina ya'dimuna wa yaftaqiruna. Ini modelnya Mas Wahyu, ini protes mulu.
Aku mantap. Sama mata juga protes mulu. Sama Bang Ridwan, persis. Fa'in kila, jika ada yang bertanya, Yani namanya. Fanahnu najidut tolibina yajidunal arzaqa wal amwala. Genengan, itu genengan. Apa Ustaz? Pakai genengan. Hah? Orang Bekasi yang nanya. Pakai genengan. Kami sering menjumpai orang-orang yang rajin kerjanya. Mereka mendapatkan rezeki yang banyak dan harta yang melimpah. Wattarikina ya'dimuna wa yaftakiruna, dan orang yang kagak ngapa-ngapain, nganggur, kerjana ngopi, ngerokok, tidur gitu. Ya'dimuna wa yaftakiruna, mereka nggak punya apa-apa dan mereka jadi fakir. Katanya rezeki itu nggak ada kaitan dengan perbuatan seseorang. Katanya rezeki itu nggak akan nambah dengan dicari dan nggak akan kurang dengan kita nggak nyari. Genengan kebanyakan kita temukan di masyarakat orang yang rajin kerjanya, rezekinya banyak, hartanya melimpah. Yang kagak ngapain, kagak punya apa-apa dan fakir. Itu gimana? Begitu. Kata Mas Wahyu. Kemudian Qila lahu, maka jawablah untuknya, ada yang menjawab untuknya, ka'annaka la tajidu ma'adzalika thaliban mahruman faqiran. Lah emang kamu nggak pernah ngelihat juga ada orang yang rajin usahanya, cuma hidupnya empret-empretan, fakir juga. Emang kagak ada yang begono? Apa ya nih? Katanya rezeki itu kagak ada kaitannya perbuatan. Genengan banyak yang rajin usahanya, rezekinya banyak, hartanya melimpah, yang nggak ngapa-ngapain, kagak punya apa-apa. Lah emang kagak ada orang yang rajin usahanya tetap aja empret-empretan juga? Apa nih? Apa, Bang Awing? Bang Awing kerja sampai sakit-sakit sebulan gitu. Kaya lah kagak. Belum. Takutnya dikabul doang kita bilang kagak. Ah? Kayak orang. Lah berarti bukan orang loh. Au faridhon marzuqon goniyan, atau orang yang kagak ngapa-ngapain, yang nganggur, rezekinya banyak, kaya lagi. Kalau tadi alasan tadi, genengan banyak orang yang rajin usaha, rezekinya banyak, hartanya melimpah, yang nggak ngapain, kagak punya apa-apa. Lah banyak juga orang yang usahanya itu kerja keras dari pagi sampai malam, tetap aja empret-empretan juga. Ada juga orang yang nggak ngapa-ngapain, di rumah aja kerjaannya, rezekinya banyak, kaya, hartanya melimpah. Ada yang begitu. Bal inna hadza huwal aktsaru, bahkan yang begini lebih banyak. Apa Budin? Bang Tony yang buka warung dari siang sampai malam, masih begono-gono aja genengan. Kayak Pari yang kerjanya di rumah aja nggak apa-apain, yayasannya gede. Genengan ada yang begitu. Apa Andi? Yang gelap udah berangkat kerja ada, pulang sampai malam, sampai sore. Terbalik, sampai sore sampai malam gitu. Genengan masih begono-gono aja. Usah satiri yang nggak mau ngapain, genengan masih begono-gono aja. Wajar. Apa mau ya nih? Apa Ridwan?
Sampai gara-gara kerja kagak ngaji-ngaji, ada yang begitu. Gini kan mas begono-gono aja. Bal inna hadza wal aksaru, bahkan yang begini lebih banyak. Gitu. Yang nggak mau paling tahu duitnya banyak gitu. Miar tuyul kali. Gitu. Lita'lama anna dzalika takdirul azizil alim. Itu semua agar kamu memahami dan menyadari bahwa yang demikian itu merupakan takdir zat yang maha mulia, lagi zat yang maha mengetahui. Bukan karena usahanya yang keras, bukan karena kerjanya yang rajin, tapi tetap itu merupakan takdir Allah. Makanya ada yang kerja keras rezekinya banyak, nggak sedikit juga orang yang kerja keras tapi masih empret-empretan. Karena itu balik lagi merupakan takdir Allah. Gitu. Apa Kong? Ada yang emang nggak ngapa-ngapain, ya kagak punya apa-apa. Ada yang nggak ngapa-ngapain. Ada yang nggak mau main tapi duitnya banyak. Ada. Buat apa itu dilakukan oleh Allah? Agar kita paham bahwa itu semua takdir. Bukan berkat usahanya duitnya banyak, atau bukan karena dia nggak ngapa-ngapain jadi nggak punya duit. Bukan. Gitu. Apa Ustaz? Gitu Kiai. Kalau takdir Allah bisa dirubah. La yaruddul qada illa du'a. Itu. Udah doa aja terus. Mudah-mudahan digeser. Sering-sering makanya kirim Fatihah buat malaikat Israel. Awan. Malaikat Israel itu tugasnya mindahin orang dari alam dunia ke alam akhirat, mindahin orang dari miskin ke kaya. Itu malaikat Israel tugasnya. Apa Bang Andi? Bukan nyawa doang yang dipindahin, bukan. Gitu. Ya kayak malaikat Jibril kan bukan cuma nganterin wahyu doang. Gitu. Yang nganterin wahyu mah Bang Awing boncengin. Malaikat Israel pun bukan menyabut nyawa doang. Dia bagian mutasi. Apa Ustaz? Makanya kita juga sering bacaan Fatihah kan buat 4 malaikat utama itu. Wa ila hadratil malaikatil muqarrabin wal karubin. Termasuk di dalamnya malaikat Jibril, malaikat Mikail, Israfil dan Israil. Cuma nggak disebutin aja atu-atu. Wa tadbirul malikil hakimi, dan itu merupakan aturan dari zat sang maharaja yang maha bijaksana. Ketentuan dari zat yang maharaja, sang maharaja yang maha bijaksana. Wa al-syadani Abu Bakrin Muhammad bin Sabiq as-Soqolli al-Wa'iz rahimahullahu ta'ala bisyam, dan telah bersenandung di hadapanku Syekh Abu Bakar Muhammad bin Sabiq as-Soqolli al-Wa'iz rahimahullahu ta'ala di kota Syam, di negeri Syam. Wa kam qawiyin fi taqallubihi muhadzabir ra'yi anhu rizqu munharifu. Wa kam dha'ifin fi taqallubihi ka'annahu min khalijil bahri yaltarifu. Hadza dalilun
ala annal ilaha lahu fil khalqi sirrun khafiyyun laysa yankashifu. Fahmid ilahaka fi dhiqin wa fi sa'atin wala tu'anid famal arzaqu takhtalifu. Kam min qawiyyin fi taqallubihi. Betapa banyak orang-orang yang kuat dalam usahanya, orang yang usahanya keras, muhadzabur ra'yi, yang terdidik pemikirannya, anhur rizqu munharifu, tapi rezeki seolah menyingkir darinya. Padahal orang pinter, cerdas, tenaganya kuat, usaha apa aja udah dilakonin, modal udah habis berapa ratus juta, tetap aja gagal lagi. Betapa banyak orang yang seperti itu. Wa kam dha'ifin fi taqallubihi ka'annahu min khalijil bahri yaltarifu. Dan tidak sedikit orang-orang lemah dalam usahanya, tapi dari segi harta mereka bagaikan tenggelam di dalam lautan sampai keuruk duit. Apa ya Ustaz? Yang di dompet, yang di tas, yang di lemari, yang di laci. Bang Andi juga begitu sih. Yang di dompet, yang di tas, yang di laci, yang di lemari kosong. Kagak ada semua. Hada dalilun ala annal ilaha lahu fil khalqi sirrun khafiyyun laysa yankashifu. Ini merupakan dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki rahasia yang disembunyikan dari makhluknya. Sehingga enggak melulu orang yang kerja keras dalam usahanya hartanya melimpah. Dan juga enggak melulu orang yang enggak ngapa-ngapain, yang nganggur, enggak punya apa-apa. Enggak melulu seperti itu. Karena itu murni rahasia Allah. Dan itu murni ketetapan Allah. Terserah Allah aja mau dikasih ke siapapun. Dikasih yang kerjanya keras ya silahkan, memang terserah Allah. Yang enggak ngapa-ngapain dikasih ya. Allah. Ustaz Satiri nggak ngapa-ngapain, saya kasih. Apa kamu? Nanti bang orang nggak ngapa-ngapain ya, kalau saya nggak kasih, ya kita kasih. Diizinin, gil. Itu tuh. Itu bukti bahwa Allah punya rahasia yang disembunyikan dari makhluk.
Nggak melulu orang yang kerja keras rezekinya banyak, hartanya melimpah, juga nggak melulu orang yang nggak ngapa-ngapain nggak punya apa-apa. Nggak melulu seperti itu. Fahmid ilahaka fi dhiqin wa fi sa'atin. Maka teruslah puji Tuhanmu baik saat kamu dalam kondisi sempit dan dalam kondisi lapang. Dalam kesusahan tetap bersyukur kepada Allah, apalagi dalam kondisi lapang. Teruslah puji Tuhan dalam kondisi sempit ataupun lapang, dalam kondisi susah maupun senang. Wala tu'anid, dan jangan kamu melawan, dan jangan kamu merengkal, berontak. Kalau di kitab mungkin nggak ada itu ya, nggak ada. Famal arzaku takhtalifu, karena ingat rezeki itu tidak akan tertukar. Apa jemaah? Rezeki nggak akan tertukar. Biar nggak ngapa-ngapain, kalau emang dijatahkan oleh Allah rezekinya banyak, ya pasti nyampe ke dia. Biar usahanya keras, tapi memang belum dijatahkan oleh Allah, ya tetap begitu-gitu aja. Lah, udah jam 2, terusin ini. Dikit lagi ya. Fa'in kulta, jika kamu bertanya, fahal adkhulul badiyata bila zadin, apakah aku masuk ke dalam hutan tanpa membawa bekal? Amor. Kalau memang seperti itu, bolehkah aku masuk ke dalam hutan tanpa membawa bekal? Fa'akulu, maka aku jawab, in kana laka quwwatu qalbin billahi wa tiqatul balighatu bi wa'dillahi fadkhul. Kalau memang kamu punya hati yang kuat terhadap Allah, punya keimanan yang kuat kepada Allah, dan betul-betul yakin terhadap janji-janji Allah, silahkan masuk. Kayak tadi tuh, kalau emang yakin sama Allah, coba dah masuk kamar 40 hari. Jangan keluar-keluar. Kalau emang betul-betul yakin. Wa illa, kalau emang belum yakin, fakun kal awami bi'ala itihim. Maka silakan jadilah seperti orang awam. Awam tawa. Jadilah seperti orang awam. Bi'ala ikihim, dengan persiapan-persiapan dan bekal-bekal mereka. Kalau emang betul-betul yakin, silahkan dah. Madura 5 hari, udah nggak bawa ongkos. Kalau emang yakin, silahkan berangkat. Apa ya nih? Ilok kita 5 hari kagak makan pisan gitu. Abang amat punya temen gitu. Kalau emang gak yakin, ya silahkan bawa bekal dan persiapan.
Apa ya nih? Ama saya berangkat ah. Punya bekal kagak. Yakin sama Allah kagak juga kan? Apa Ustaz? Walaqad sami'tul imama Abul Ma'ali rahimahullahu yaqulu inna man jara ma'allahi ta'ala ala adatin nasi jarallahu ma'ahu ala ma huwa adatun nasi fi kifayatil mu'nati wa hadza kalamun hasanun jiddan wa fihi fawaidun jammatun liman ta'ammalah. Dan sungguh aku mendengar Imam Abul Ma'ali rahimahullahu ta'ala berkata, sesungguhnya man jara ma'allahi ta'ala ala adatin nasi jarallahu ma'ahu ala ma huwa adatun nasi. Orang-orang yang memperlakukan, yang bersikap kepada Allah sesuai dengan kebiasaan manusia, maka Allah pun akan menerapkan ketentuan bersamanya terhadap orang itu sesuai dengan kebiasaan manusia. Apa? Kalau kita yakinnya bahwa kebiasaan orang itu kalau kemana-mana bawa bekal, maka Allah pun akan memperlakukan kita seperti itu. Ya udah, bawa bekal gitu. Begitu. Apa Ustaz? Ya kan kebiasaan manusia itu punya keyakinan bahwa rezeki itu harus dicari gitu. Yang dicari aja susah dapatnya, apalagi kagak nyari. Itu kebiasaan manusia. Kalau kita punya keyakinan seperti itu, ya Allah pun akan memperlakukan kita seperti itu. Ya gi cari. Kalau emang buat dapat rezeki kudu nyari, mah gi cari. Tapi kalau kita yakinnya Allah itu sangat kuasa, maha kuasa untuk memberikan rezeki kepada kita meskipun kita tidak cari, ya Allah pun akan menerapkan itu kepada kita. Akan dikirimkan rezeki tanpa harus kita cari. Bagaimana perilaku kita aja. Apa? Tergantung prasangka kita. Fi kifayatil mu'nati, dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Wa hadza kalamun hasanun jiddan, dan ini merupakan nasihat yang sangat bagus. Wa fihi fawaidun jammatun liman ta'ammalaha, dan di dalamnya terdapat faedah-faedah yang sangat banyak bagi orang yang mau merenungkannya. Fa'in qulta, jika kamu bertanya, alaysallahu ta'ala yaqulu wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa tazawwadu, dan siapkanlah bekal, fa inna khairaz zadit taqwa. Tapi ingat, sesungguhnya bekal terbaik adalah takwa. Fa'lam anna fihi qaulaini, maka perlu kamu ketahui bahwasanya di dalam keterangan ayat ini, di dalam tafsir ayat ini terdapat dua pendapat. Ada dua pendapat. Ahaduhuma annahu zadul akhirati. Pendapat yang pertama, bahwasanya yang dimaksud bekal dalam ayat ini yaitu bekal akhirat. Walidzalika qala khairuz zadit taqwa. Karena inilah
Karena yang demikian itu Allah berfirman, khairuz zadit taqwa. Bekal terbaik adalah takwa. Walam yakul hutamud dunya wa asbabuha. Dan tidak mengatakan harta dunia dan sebab-sebab yang bisa mendapatkannya. Yang dimaksud ayat ini tazawwadu, carilah bekal, bukan bekal buat hidup di dunia, tapi bekal untuk akhirat. Watani, dan pendapat yang kedua dalam tafsir ayat ini, annahu kana qaumun la ya'khuduna zadan fi tariqil haji li anfusihim ittikalan 'alan nasi wa yas'aluna wa yulihuna wa yu'dunan nasa. Pendapat yang kedua tentang tafsiran ayat ini, annahu kana qaumun la ya'khuduna zadan. Fi tariqil haji li anfusihim. Dulu ada kelompok-kelompok orang yang tidak mempersiapkan bekal sedikit pun dalam perjalanan mereka untuk melakukan ibadah haji. Tadi tuh nekat, duit kagak punya ongkos pisan, nekat berangkat aja udah gitu. Hah? Iya, itunya sih cakep, saking pengennya haji gitu. Pokoknya berangkat nekat udah, punya duit, punya kagak, berangkat aja yang penting. Ittikalan 'alan nasi, tapi mereka menjadi beban untuk masyarakat yang lain. Ujung-ujungnya nebeng mulu, ngerokok nebeng, ngopi nebeng, makan nebeng. Modalnya korek doang. Apaan Gay? Iya, niatnya sih bagus, pengen menunaikan ibadah haji, cuma caranya begitu. Jadi beban buat orang lain. Wa yas'aluna, mereka mengemis. Wa yulihuna, mereka merengek. Wa yu'dunan nasa, bahkan sampai nyakitin orang. Habis rokok orang tinggal bungkusan doang, diisep lagi sama dia. Dia lagi yang ngisep, dia lagi yang ngisep. Apa Ustaz? Fa umiru bizadi amrotan bihin, maka mereka diperintahkan oleh Allah untuk mempersiapkan bekal. Amrotan bihin, perintah yang bentuknya peringatan. Kalau pengen pergi kemana-mana jangan nekat, siapin bekal, jangan apa ntar di jalanan jadi beban temen. Apa ya mah? Apaan? Cakep Udin, dua-duanya. Yang pertama tafsirannya bahwa ini yang dimaksud untuk bekal akhirat. Yang kedua, jangan sampai ketika kita pergi kemana-mana saking kagak punya duitnya jadi ngerepotin temen. Itu tuh ittikalan 'alan nasi, jadi beban buat yang lain. Saking kagak punya duitnya, sampai ngapain aja, sampai ke toilet nungguin temen dulu, nungguin ada yang bayarin. Mana habis makan buru-buru izin ke WC, habis makan takut suruh bayar dia. Enggak ada sih, belum begini. Masih di majelis. Ala anna akhdaz zadi min malika khairun min akhdi malin nasi. Ini menjelaskan bahwa mempersiapkan bekal dari hartamu lebih baik daripada mengambil harta orang lain. Tetap aja usaha sekecil apapun
meskipun hasilnya kecil itu lebih baik daripada minta ke orang lain gitu. Itu Bang Budin. Jangan sampai kita jadi beban masyarakat, jadi beban keluarga. Wal ittikali alaihim, dan ujung-ujungnya bergantung kepada mereka, membebani mereka. Wa kadzalika naqulu, seperti itulah kami jawab pertanyaan itu. Pertanyaan alaihissallahu ta'ala yaqulu wa tazawwadu. Jadi ada dua tafsiran tuh. Yang pertama bahwa ayat itu menerangkan bekal untuk akhirat, bukan bekal untuk kehidupan dunia. Yang kedua, tafsiran ayat itu bahwa bekal yang kita siapkan meskipun sedikit lebih baik daripada kita minta ke orang lain. Dah. Fa'in kulta jam 2. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin.